Apakah ada keterlibatan pihak asing seperti CAI? Kisah nyata, cerita, dan puisi. Kali ini membahas konspirasi demonstran 25-28 Agustus 2025 di Indonesia. Opini beberapa pihak, sampai abu-abu dan CAI, apakah ikut campur? Kronologi dan latar belakang demonstrasi. Gelombang aksi unjuk rasa berlangsung pada 25-28 Agustus 2025, menyasar kantor DPR MPR hingga terjadi demonstrasi di berbagai kota. Pemicu awalnya adalah protes atas tunjangan anggota DPR yang dianggap fantastis di tengah krisis ekonomi masyarakat. Dalam demonstrasi, gerakan 17+8 Demands muncul, sebuah platform tuntutan rakyat yang terdiri dari 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Pada 28 Agustus terjadi tragedi saat seorang ojek online, Afan Kurniawan, tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob, memicu kemarahan publik dan eskalasi kekerasan di Jakarta dan kota lainnya. Penegasan dari media dan juru bicara resmi. Hingga saat ini, tidak ada bukti yang kredibel bahwa agen CAI atau badan intelijen asing lainnya terlibat langsung dalam demonstrasi tersebut. Klaim seperti mata-mata CAI memantau aksi muncul dari komentar warganet tanpa dasar konkret. 2. Klaim dari mantan kepala BIN dan distribusi teori. Hendro Priyono, mantan kepala BIN, menyebut adanya dalang dari pihak luar di balik demonstrasi anarkis dan berjanji akan mengungkap nama-namanya, tanpa menyebut secara spesifik siapa pihak tersebut. Selain itu, beberapa pihak bahkan menyebut nama tokoh seperti George Soros atau National Endowment for Democracy dalam skema Color Revolution. Namun, klaim ini telah dikategorikan sebagai kampanye misinformasi karena tidak memiliki bukti faktual. 3. Status investigasi. Sampai hari ini penyebab pasti atas eskalasi kekerasan, termasuk kemungkinan intervensi asing, belum terbukti. Pemerintah maupun lembaga resmi belum merilis hasil penyelidikan atau laporan konkret terkait adanya keterlibatan pihak eksternal. Sebagian pihak menyatakan bahwa kekacauan terjadi akibat akumulasi ketidakpuasan publik terhadap kebijakan elit politik, misalnya soal tunjangan legislator, daripada karena skenario asing. Kontroversi semacam ini penting dilihat dari perspektif kritis. Sampai ada bukti valid, narasi keterlibatan asing tetap bersifat spekulatif. Fokus utama banyak pengamat lebih ke dalam penanganan ekonomi, transparansi, dan reformasi kelembagaan di dalam negeri. Lalu bagaimana tanggapan Presiden Prabowo Subianto mengenai demonstrasi pada 25-28 Agustus 2025? Sikap awal, dorong demo damai, hindari provokasi. Pada 28 Agustus 2025, melalui pernyataan resmi yang disampaikan Kepala Bappenas Aris Marsudi-Anto, Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak melarang unjuk rasa. Ia justru meminta masyarakat agar tetap kondusif dan tidak mudah terprovokasi oleh hoaks atau informasi yang tidak jelas asal-usulnya. Pidato di Istana, tuduhan makar dan terorisme. Pada 31 Agustus 2025, Presiden Prabowo menyampaikan pidato dari Istana dengan menyatakan bahwa meskipun hak untuk berkumpul secara damai dihargai, ada indikasi bahwa sebagian aksi demonstrasi mengarah ke makar dan terorisme. Ia kemudian menginstruksikan TNI Polri untuk menindak tegas pelaku kerusuhan, sekaligus menyampaikan bahwa DPR akan dipotong tunjangannya dan perjalanan luar negeri anggota DPR akan ditangguhkan. Presiden juga membuka peluang dialog dengan berbagai elemen masyarakat. Respons terhadap tuntutan 17+8 Demands. Pemerintah memberikan respons terhadap platform tuntutan pro-demokrasi 17+8 Demands. Presiden mengatakan beberapa tuntutan masuk akal, sementara yang lain masih bersifat normatif dan tetap bisa dibahas lebih lanjut dalam dialog untuk mencapainya secara tepat. Penasihat khusus Presiden, Wiranto, menyebut bahwa Prabowo dapat memenuhi sebagian tuntutan, meskipun tak semua bisa dipenuhi sekaligus. Langkah konkret, cabut tunjangan DPR dan lakukan investigasi. Sebagai respons terhadap gelombang aksi dan kritik publik, Prabowo mengambil beberapa langkah penting.
Ia mencabut tunjangan perumahan sebesar sekitar 45 juta rupiah per bulan untuk anggota DPR, serta menangguhkan kunjungan luar negeri mereka. Ia juga memerintahkan penyelidikan terhadap aparat yang terlibat dalam tindakan represif, seperti kasus kematian pengemudi ojek online Afan Gurniawan. Analisis para pengamat. East Asia Forum menyebut bahwa meski Prabowo membuat sejumlah policy concessions seperti mencabut tunjangan DPR dan membuka dialog, ia tampaknya belum benar-benar memahami skala frustrasi masyarakat, khususnya problematika ekonomi yang dialami di kota-kota besar. Aksinya dinilai masih terlalu terbatas dan bersifat reaktif.